Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kemarin kita sudah bahas persamaan eksponen, tapi masih ke dalam bentuk pertama dan bentuk kedua. Masih ingat anak-anak ibu bentuk pertama? Yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p dengan basisnya sama, yaitu sama-sama A. Jika A-nya lebih besar dari 1 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku fx sama dengan p. Yaitu kemudian bentuk yang kedua, masih ingat? A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat A lebih besar dari 1 dan A juga tidak sama dengan 1, maka berlaku persamaan fx sama dengan gx. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita lanjut materi kita, yaitu ke dalam bentuk 3. Kalau bentuk 1 dan bentuk 2 basisnya sama, pada bentuk ketiga basisnya berbeda. Yang satu A, yang satu B. Oke. Bentuk ketiga persamaannya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, pada bentuk ketiga ini, jika A-nya tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih besar dari 0, kemudian B-nya tidak sama dengan 1 dan B-nya lebih besar 0, kemudian angka A itu tidak boleh sama dengan B, maka berlakulah fx sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Nah, ini contohnya untuk bentuk ketiga. Masih soal yang sama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 2 pangkat 2x tambah 4 itu sama dengan 3 pangkat 2x tambah 4. Kelihatan ya, basisnya berbeda. 1, 2, yang satunya 3. Nah, nilai fx-nya yaitu 2x tambah 4. A2 berarti dia lebih besar dari 0 dan dia tidak sama dengan 1. Yang basis B-nya juga lebih besar dari 0 dan B-nya tidak sama dengan 1. Kemudian nilai A tidak sama dengan nilai B. Berarti bisa kita pakai fx sama dengan 0. Nah, nilai fx-nya adalah pangkat, yaitu 2x tambah 4 sama dengan 0. Karena himpunan penyelesaian, berarti kita cari nilai x. 2x sama dengan 0 diturunkan. Nah, yang positif 4 kita pindahkan ke 0 menjadi negatif 4. Maka x-nya sama dengan 0 dikurang 4, negatif 4. Kemudian 2-nya dipindah dari perkalian menjadi bagi. Negatif 4 dibagi 2. Maka dapatlah nilai x-nya sama dengan negatif 2. Oke, paham anak-anak untuk contoh bentuk ketiga? Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu fx sama pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, pada bentuk keempat itu fungsi semuanya, baik itu basis maupun pangkatnya itu semuanya fungsi. Nah, pada bentuk keempat basisnya juga sama nih, sama-sama fungsi fx, yang berbeda hanya pangkat. Nah, pada bentuk keempat itu ada 4 penyelesaian. Yang pertama yaitu gx sama dengan hx. Yang kedua, fx-nya sama dengan 1. Nah, yang ketiga, fx-nya sama dengan 0 jika nilai gx dan nilai hx-nya bernilai positif nanti. Yang keempat, fx-nya sama dengan negatif 1 jika nilai dari gx dan hx bernilai genap atau ganjil. Nah, ini contoh untuk bentuk yang keempat. Nomor 2 ya. Sama soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang nomor 2. X ditambah 2 pangkat 4x ditambah 4 itu sama dengan X ditambah 2 pangkat 2x ditambah 16. Di sini kelihatan kalau basisnya sama, yaitu sama-sama fungsi, yaitu X tambah 2. Nah, untuk nilai gx-nya yaitu 4x tambah 4. Untuk nilai hx-nya 2x ditambah 16. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu gx sama dengan hx. Gx-nya 4x tambah 4 sama dengan hx-nya 2x tambah 16. Kita satukan yang sejenis seperti biasa. 4x dan 2x disatukan. Maka 4x turunkan, yang 2x pindah jadi negatif 2x. Kemudian 16 dengan 4 disatukan. 16 diturunkan, positif 4 pindah menjadi negatif 4.
Maka 4x dikurang 2x nilainya 2x, 16 dikurang 4 nilainya 12. Sehingga ketika kita mencari nilai x, berarti ini adalah 12 dibagi 2. Maka nilai x-nya sama dengan 6. Nah, itu untuk langkah penyelesaian pertama. Nah, ketika kita sudah mencari nilai x sama dengan 6 dari penyelesaian gx sama dengan x, nah itu akan kita substitusikan nilai x yang sama dengan 6 ini ke gx dan ke hx untuk melihat apakah nilai gx nanti bernilai positif atau negatif, dan kemudian apakah nilai gx dan hx nanti bernilai ganjil atau genap. Nah, ini pembuktian ini untuk mengarah ke penyelesaian nomor 3 dan nomor 4. Apabila setelah disubstitusikan nilai x-nya nanti ke gx dan hx bernilai positif dan bernilai genap atau ganjil, maka kita bisa menggunakan penyelesaian yang ketiga dan keempat. Tapi apabila ketika kita substitusikan nilai x-nya ke gx dan hx bernilai negatif, maka untuk penyelesaian nomor 3 dan nomor 4 tidak kita selesaikan. Nah, sekarang kita lihat, kita selesaikan nilai gx-nya dulu, apakah dia bernilai positif. Gx yaitu 4x ditambah 4. Nah, x pada nilai gx akan kita ubah menjadi 6. Maka 4 dikali 6 ditambah 4, sehingga nilai gx hasilnya 28. Nah, berarti 28 itu positif dan angka genap. Ketika kita ujikan lagi ke hx, nilai hx kan 2x tambah 16. X pada hx kita ganti dengan 6. Berarti 2 dikali 6 ditambah 16. Maka hasil hx-nya 28 juga, bernilai positif juga. Nah, dengan pembuktian ini, setelah kita lihat, maka langkah ketiga dengan langkah keempat akan kita selesaikan. Oke, kita lanjut ya ke langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu fx sama dengan 1. Maka kita selesaikan fx sama dengan 1. Pada soal nilai fx-nya adalah x tambah 2. Berarti x tambah 2 sama dengan 1. Maka nilai x-nya sama dengan 1 kita turunkan, yang 2-nya kita pindahkan menjadi negatif. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian langkah yang ketiga yaitu fx sama dengan 0. Dengan syarat gx dan hx bernilai positif. Nah, ini tadi kan bernilai positif nih, gx positif, hx juga positif. Maka fx-nya sama dengan 0. fx-nya x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan 0 dikurang 2. Maka nilai x-nya sama dengan negatif 2. Kita lanjut lagi ke langkah keempat. Fx sama dengan negatif 1 jika gx dan hx bernilai genap atau ganjil. Nah, ini genap ya. Maka kita pakai fx sama dengan min 1. Fx-nya x tambah 2 sama dengan negatif 1. Maka nilai x sama dengan negatif 1 dikurang 2. Maka nilai x sama dengan negatif 3. Nah, itulah penyelesaian dari bentuk keempat, di mana pada bentuk keempat ada 4 langkah penyelesaian.